sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar. Polisi menggerebek gudang penyimpanan motor ilegal di kawasan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menemukan 1.494 unit sepeda motor. Jumlah itu disebut hanya sebagian kecil dari total sekitar 99.000 motor ilegal yang telah diproses di gudang tersebut sejak 2022 dan diduga merugikan negara hingga 177 miliar rupiah. Adapun kondisi motor ilegal di gudang tersebut masih mulus seperti baru, disimpan per jenis merek motor dan berdebu. Bagaimana duduk perkara dan modusnya? Lalu bagaimana jejak peredaran motor ilegal di Indonesia? Kita bahas. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 18 saksi, polisi telah menetapkan WS sebagai tersangka. Dalam kasus ini, WS menjabat sebagai Direktur PT Indobike 26. WS diduga berperan sebagai pembeli, penadah, dan pengekspor motor ilegal. Modus yang dilakukan pelaku ialah menggunakan KTP milik warga untuk meminjam dan membeli kendaraan. Setelah motor terkumpul, kendaraan dibongkar menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pengemasan saat diekspor ke luar negeri, yakni ke Tahiti di Pasifik Selatan dan Togo di Afrika Barat. Setibanya di negara tujuan, motor dirakit kembali. Jaringan ini diduga memanfaatkan celah karena kendaraan bermotor merupakan komoditas ekspor yang tidak dibatasi penyalurannya. Keuntungan yang diperoleh tersangka dari aktivitas ini diperkirakan mencapai 26 miliar rupiah. Sepeda motor tersebut diduga berasal dari 2 merek ternama. Kasus ini tidak berhenti pada WS tetapi diduga melibatkan jaringan lain. Polisi berjanji menyelidiki penyedia kendaraan termasuk pihak yang terlibat dalam ekspor kendaraan bermotor ilegal tersebut. Hubungan dengan tersangka yang sudah kami tetapkan. Saat ini memang kami baru menetapkan 1 orang, namun tidak menutup kemungkinan terhadap jaringan yang lainnya. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, ini adalah bentuk jaringan sehingga kami terus melakukan pendalaman dan ada dugaan keterlibatan tersangka yang lainnya, baik itu dari penyedia kendaraannya, kemudian pengepulnya maupun pengekspornya yang melakukan kegiatan ekspor kendaraan tersebut ke luar negeri. Terkait motor ilegal, pelacakan tim investigasi harian Kompas yang dirilis pada September 2023 mengungkap bahwa jaringan sindikat pencuri sepeda motor antar pulau masih berkeliaran. Jaringan pencurian sepeda motor dimulai dari eksekutor atau pemetik yang mencuri motor di wilayah Jabodetabek. Motor kemudian berpindah ke perantara di Tangerang, Banten sebelum diserahkan kepada penadah. Di tangan penadah, motor dibuatkan surat kendaraan palsu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sisi lain, sindikat penadah di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung membeli motor curian tersebut dengan harga 6,3 juta rupiah untuk Honda Beat dan 6,5 juta rupiah untuk Honda Vario. Selanjutnya motor dialihkan ke penjaga motor curian di Kabupaten Bogor. Sindikat penadah dari Lampung kemudian mengambil motor curian ke Bogor menggunakan truk pengangkut sayur. Sahabat Kompas, akankah polisi mampu mengungkap sumber dan jaringan sindikat di balik 99.000 motor ilegal di gudang Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan?